Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam rinduku buat para sahabat jamaah Uripi Allah dimanapun Anda berada. Semoga kita semua selalu di dalam syafaatnya Allah, selalu di dalam pertolongannya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di subuh yang indah ini, sebelum kita mulai kajian ini, marilah kita menggemahkan kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tema pagi ini kami beri judul Bertemu Muhammad Rasulullah. Selama ini kita mengira berkumpul, bertemu, menjadi golongan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengharapan kita, keinginan kita untuk menjadi golongan Muhammad Rasulullah itu bersandar kepada esok atau nanti. Banyak doa-doa, banyak harapan-harapan kaum muslimin. Ya Allah, kumpulkanlah aku dengan Nabi Muhammad besok. Ya Allah, pertemukanlah aku dengan Kanjeng Nabi Muhammad besok. Ya Allah, semoga Nabi Muhammad melimpahkan syafaatnya pada kami. Semua itu salah alamat. Semua itu salah tujuan. Dan semua itu salah sangka. Salah memahami di dalam akidah dan beriman. Salah praktek di dalam kehidupan ini. Jadi maknanya bersolawat atau bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan besok. Berkumpulnya bukan besok ketika menunggu ajal menjemput. Berkumpulnya, bertemunya kita dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mestinya saat ini. Bergegas-gegaslah bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Maknanya bertemu dengan Rasulullah. Jadi ini babakan hati, bukan babakan syariatnya. Karena kita selama ini hanya beriman dan berakidah hanya kepada badan. Hanya kepada wayang. Hanya kepada zahir. Hanya kepada syariat. Hanya kepada sosok badannya
Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja sebagai penyelamat seluruh manusia. Jadi meskipun Kanjeng Nabi Muhammad itu penyelamat seluruh manusia, bagi kita yang tidak mau diselamatkan, maknanya bagi kita bila tidak mencontoh secara plek, secara persis, secara sinkron iman yang dimiliki oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iman dan akidahnya kepada Allah bila tidak sama dengan imannya Kanjeng Nabi Muhammad, maka selamanya hanyalah angan-angan wae. Hanya bayang-bayang saja, berharap-harap yang kosong. Alhamdulillahirabbil alamin. Makna dari mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad itu yang bagaimana? Makna mendapatkan pertolongan dari Kanjeng Nabi Muhammad itu yang mana? Makna itu semua yaitu kita wajib iman dan takwa dulu kepada siapa yang merahasiai Kanjeng Nabi Muhammad. Kita harus beriman dan bertakwa dahulu kepada siapa yang menghidupi Kanjeng Nabi Muhammad. Kita wajib berakidah dan beriman serta bertakwa bertemu dengan siapa yang menggerakkan, yang menciptakan Kanjeng Nabi Muhammad. Yakni itulah iman yang sebenar-benarnya iman, yang sinkron dengan iman dan akidahnya di dalam hatinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakni Muhammad Rasulullah hanyalah utusan Allah, hanyalah pesuruh Allah, hanyalah Rasulullah, hanyalah Khalifatullah. Maka bila iman kita seperti demikian, maka saat itu juga kita bertemu langsung dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Maknanya bukan bertemu secara dohir, karena iman itu ada di hati, bukan ada di dohir. Maknanya secara hati kita sudah bertemu langsung dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita mengikuti jejaknya menjadi Rasulullah, menjadi utusan Allah, menjadi pesuruh Allah, menjadi Khalifatullah. Karena kita sudah kembali kepada Allah, karena kita sudah bertakwa kepada Allah, dan karena kita sudah tak berkuasa lagi atas hidup dan badan ini, maka itulah yang dikatakan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Jadi yang bersyahadat begini itu sebenarnya bukan Muhammadnya. Jadi yang bersyahadat demikian sebenarnya bukan kita manusianya. Jadi makna hakikat bersyahadat itu adalah Allah lah asyahid, yang menyaksikan zatnya sendiri dan yang menyaksikan apapun yang diciptakannya. Bila diri manusia sudah kembali kepada alam ketiadaan, bila diri manusia sudah kembali ke alam kegoibannya, bila diri manusia sudah tak menjadi Tuhan lagi, itulah yang disebut syahadat. Bukan manusianya yang bersyahadat, uripe Allah lah yang menyaksikan diri zatnya dan yang menyaksikan apapun yang diwujudkannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi selama kita belum berjumpa langsung dengan Muhammad Rasulullah, maka selamanya hati kita, iman kita, akidah kita pasti jahiliyah, menjahili Allah,
menjahili wujudullah, menjahili hayatullah, menjahili uripe Allah, menjahili kekuasaan Allah. Semua serba dijahili oleh hawa nafsu kita sendiri selama ini, yang berposisi sebagai Tuhan daripada berposisi sebagai Muhammad Rasulullah di dalam hati kita selama ini. Jadi bila kita belum ketemu dengan Muhammad Rasulullah saat ini, maka takkan pernah ada syafaat di kemudian hari. Karena syafaat itu bukan milik Muhammad Rasulullah. Syafaat itu, pertolongan itu hanyalah milik uripe Allah yang ada, yang menghidupi di dalam jasad Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu. Maka bila kita ingin mendapatkan syafaat, ingin mendapatkan pertolongan Allah, ya pulanglah, rojiunkanlah hati kita kepada Allah. Kembalikan hidup, kembalikan urip, bahwa urip iki adalah uripe Allah. Itulah pertolongan Allah. Jika kita tidak kembali kepada Allah, maka jangan harap mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan dari Allah. Bukan jasad ini yang bisa menolong, tapi uripe Allah lah yang bisa menolong. Bukan Muhammad bin Abdullah yang bisa menolong, tapi uripe Allah yang ada pada Kanjeng Nabi Muhammad bin Abdullah itulah yang menolong. Jadi bila kita belum bertemu Muhammad Rasulullah, bukan Muhammad Rasulullah bin Abdullah yang di Mekah sana, Muhammad Rasulullah, kita menyadari bahwa diri kita ini hanyalah makhluk yang diciptakan. Kita menyadari bahwa diri kita ini hanyalah makhluk yang diperankan. Kita menyadari bahwa diri kita ini hanyalah makhluk yang diperjalankan. Inilah kesadaran yang seperti inilah bertemu langsung dengan Rasulullah. Apa yang berlaku pada diri Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat Kanjeng Nabi Muhammad masih hidup. Inilah maksudnya mendapatkan syafaat dan pertolongan dari Allah bila hati kita sudah kembali roji'un kepada Allah. Kapan? Jangan nunggu nanti. Saat ini harus dilakukan, harus diupayakan. Jika nunggu nanti, jaga daluarsa. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi tanpa kita bertemu Muhammad Rasulullah, selamanya kita ini jahil kepada Allah. Kita jahil kepada Allah maknanya bagaimana? Kita merasa di dalam hati kita berposisi sebagai sang Khalik, sang pencipta daripada yang dicipta. Kita berposisi sebagai Tuhan daripada menjadi Rasulnya. Maka bila kita sudah menyadari itu semua, bahwa kita ini hanyalah ciptaan, bahwa diri kita ini hanyalah makhluk, bahwa diri kita ini hanyalah Rasulullah, bahwa diri kita ini adalah utusan Allah, bahwa diri kita ini hanyalah pesuruh Allah, bahwa diri kita ini hanyalah khalifatullah, wakil-wakil Allah, maka itulah yang dimaksud berjumpa dengan Rasulullah. Berjumpa hatinya klop dengan isi hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna perjumpaan itu. Jadi bergegaslah menjumpai Rasulullah. Jadi bergegaslah kembali kepada Allah. Rojiunkan hati kepada Allah. Itulah yang dimaksud bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila tak ada uripe Allah, apakah ada cerita jasad-jasad ini?
Bila tak ada uripe Allah, apakah ada kisah-kisah badan-badan ini? Adakah kisah-kisah syariat-syariat badan ini? Kalau tak ada uripe Allah, maka semuanya tak akan ada kisah-kisahnya. Jadi pulanglah kepada yang membuat kisah. Jangan berpulang kepada yang dikisahkan, yang diceritakan. Pulanglah, roji'onlah kepada siapa yang menyutradarai kisah-kisah itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi syafaat itu sekali lagi bukan miliknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat itu adalah milik Tuhan yang menjadikan diri manusia ini sebagai Rasulnya. Itulah syafaat. Pertolongan Allah itu hanyalah milik zat yang menciptakan manusia. Bukan milik yang diciptakan. Pertolongan Allah itu hanyalah milik Allah sebagai zat yang berkuasa atas diri manusia. Tergantung hati kita yang menjadi Tuhan, yang menjadi penguasa di dalam hati kita itu siapa? Allah kah atau diri kita? Bila yang menjadi Tuhan, bila yang menjadi pencipta, bila yang menjadi penggerak, bila yang menjadi pemerjalan kehidupan ini masih Abdul Halimnya di dalam hatiku, maka selamanya aku takkan pernah mendapatkan syafaat dari Allah. Aku takkan pernah mendapatkan pertolongan dari Allah. Meskipun aku banyak ibadahnya secara syariat. Tapi semua itu tersesat jalannya. Bukan ibadah namanya, tapi maksiat namanya. Karena tidak menyembah Allah, tapi menyembah Abdul Halimnya di dalam hatiku. Alhamdulillahirabbil alamin. Mana dalilnya? Mana ayatnya? Bila syafaat itu miliknya Allah saja. Alhamdulillahirabbil alamin di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-44. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lillahi syafa'atu jami'a lahu mulkus samawati wal ard thumma ilaihi turja'un. Yang artinya, katakan pertolongan itu hanya milik Allah semuanya. Dia memiliki kerajaan langit dan bumi. Kemudian kepadanya kamu dikembalikan. Shadaqallahul azim. Jelas sudah. Pertolongan atau syafaat itu hanyalah milik uripe Allah. Bagi manusia yang belum kembali kepada uripe Allah, masih ngaku-ngaku bahwa urip iki uripe manungsane, maka selamanya takkan pernah mendapatkan syafaatullah dan mendapatkan pertolongan Allah. Kenapa kok tidak mendapatkan syafaat dan pertolongan dari Allah? Karena Abdul Halim ini masih memilih menjadi Tuhan di dalam hatinya daripada memilih menjadi Rasulullah. Karena itulah Abdul Halim tak mendapatkan pertolongan dari Allah. Karena itulah Abdul Halim tak mendapatkan syafaat dari Allah. Karena Abdul Halim telah syirik. Abdul Halim telah mensekutukan Allah di dalam hatinya dengan Abdul Halimnya. Jadi wajiblah bagi kita semua, wahai manusia, temuilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah ada di dalam dirimu. Nabi Muhammad yang sudah dicontohkan itu adalah contoh-contoh dirimu sendiri. Jadi bagaimana kita mengaplikasikan seperti contohnya. Ibarat Allah telah memberikan contoh kepada budi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
Tinggal kita mempraktekkan apakah hati kita ini seperti Rasulullah ataukah seperti kafirin. Tinggal kita yang mermak, tinggal kita yang mengolah, tinggal kita ingin kembali rojiun kepada Allah atau rojiun kepada hawa nafsu kita sendiri. Inilah bukti bahwa kita wajib ketemu Rasulullah sekarang juga. Bila tidak, kita akan tergolong dengan kaum jahiliyah. Kita tergolong dengan Raja Fir'aun, Raja Namrud. Kita tergolong orang-orang yang sesat. Bila kita tidak bertemu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saat ini, jangan kedahuluan ajal untuk bertemu Kanjeng Nabi Muhammad, guna untuk meraih syafaat Allah, guna untuk meraih pertolongan Allah, yakni wajib manusianya kembali kepada Allah dulu, baru ada syafaat, baru ada pertolongan. Bila manusianya masih jadi Tuhan-Tuhan sendiri-sendiri di dalam hatinya, ya bukan pertolongan yang didapat, akan tetapi azab dan siksa yang pedihlah yang didapatkan. Kapan? Ya saat itu juga. Tidak menunggu besok-besokan. Besok-besokan itu palsu. Besok-besokan itu kepalsuan-kepalsuan. Hawa nafsu saja. Kita mengharap semua kejadian-kejadian alam-alam itu, alam kubur, siksa kubur, hari kiamat, hari akhirat, hari kebangkitan, hari timbangan, hari wasilatul mustaqim, surga dan neraka, itu bukan besok. Tapi saat ini sudah berlaku. Kita selama ini dibohongi oleh hawa nafsu kita sendiri. Hawa nafsu kita sendiri ini selalu membohongi, mengentengkan, merendahkan. Seolah-olah semua itu terjadinya nanti karena hawa nafsu, karena Abdul Halim masih cinta menjadi sang Khalik di hatinya daripada cinta menjadi Muhammad Rasulullah. Karena hawa nafsu masih berkeinginan terus-menerus menjadi Tuhan di dalamnya daripada kembali kepada Tuhannya, maka ia dibohongi terus. Besok alam-alam itu besok setelah mati. Alam kematian ya setelah matinya badan. Siksa kubur ya setelah matinya badan. Hari kiamat ya setelah matinya badan. Hari kebangkitan ya setelah matinya badan. Hari akhirat ya setelah matinya badan. Watsiratul mustaqim ya setelah matinya badan. Hari hisab ya setelah matinya badan. Neraka dan surga ya setelah matinya badan. Bertemu Allah ya setelah matinya badan. Seolah-olah semua kejadian itu besok adanya ketika badannya sudah mati. Itulah tanda-tanda iblis setan serta hawa nafsu akan menyesatkan kematian kita. Akan menyesatkan perjalanan kita agar kita tidak sempat bertaubat, agar kita tidak sempat roji'un kepada Allah saat kita hidup ini. Karena didoktrin di dalam hati kita semua kejadian itu adalah besok. Itu kan kata hawa nafsu, itu kan kata manusianya, bukan kata Allah. Tapi kata Allah, semua itu sudah terjadi saat ini. Contoh, nerakanya Allah berbahan bakar, badan-badan manusia, dan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Itulah nerakanya Allah. Bukan neraka jahanamnya manusia yang dikira besok adanya. Bukan nerakanya hawa nafsu yang dihembus-hembuskan hawa nafsu yang adanya besok. Jadi neraka jahanamnya Allah itu sudah ada sekarang. Ketika badan-badan ini ada dan ketika hati kita syirik kepada Allah. Dan ketika hati kita mensekutukan Allah di dalam hati kita dengan diri kita sendiri. Itulah jahanam itu. Itulah siksa itu. Bukan besok. Semua sudah berlaku saat ini.
Tinggal tergantung kita posisinya ada di mana. Semua tergantung imannya kepada Allah. Semuanya tergantung kembalinya hati kepada Allah. Bila hati kembali kepada manusianya, bila hati kembali kepada Abdul Halimnya yang berkuasa atas hidup dan badan ini, ya selamanya Abdul Halim ada di dalam neraka jahanamnya Allah, yang mana hatinya selalu mensekutukan Allah, yang mana hatinya Abdul Halim selalu tidak menjadi Rasulnya Allah, hatinya Abdul Halim tidak menjadi utusan Allah, hatinya Abdul Halim tidak menjadi pesuruh Allah, hatinya Abdul Halim tidak menjadi wakil-wakil Allah. Akan tetapi praktek hati Abdul Halim selama ini hanyalah dirasuli oleh hawa nafsu Abdul Halim sendiri. Hanyalah diutus oleh hawa nafsu Abdul Halim sendiri. Hanyalah disuruh apapun tindak lakunya disuruh oleh Abdul Halimnya daripada disuruh Allah. Inilah jahanam itu. Inilah kesesatan itu. Jadi bukan besok. Tapi semua berlaku sekarang ini. Bila di dunia ini kita buta mata hatinya, apalagi di akhirat, maka semakin butalah mata hati kita. Maknanya bagaimana? Bila di dunia ini saja kita hanya menyembah, mengabdi, menjadi rasulnya hawa nafsu kita sendiri, maka hati kita pun akan kembali kepada Abdul Halimnya daripada kembali kepada Allah. Itulah butanya dunia dan akhiratnya. Butanya badan dan hidup yang diaku-akui oleh Abdul Halimnya. Man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila, dan tersesatlah apa yang dijalaninya. Bila di dalam hatiku masih Abdul Halimnya yang ada, yang wujud, yang hidup, yang berkuasa, maka tersesatlah semua amal-amalnya. Semua ibadahnya bakal tersesat. Semua sholat-sholatnya bakal tersesat, dilahap, dibakar di dalam hawa nafsunya Abdul Halim sendiri. Tidak sampai dipersembahkan kepada Tuhan yang mentuhani Abdul Halimnya, karena Abdul Halimnya belum berjumpa dengan Muhammad Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya pribadi dan semoga kita semua bakal diselamatkan oleh Allah menjadi Rasulullah, seperti yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh suri tauladan yang wajib kita ikuti bila kita ingin diakui sebagai umatnya Rasulullah, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk menjadi umatnya Rasulullah, kita wajib ketemu Rasulullah dulu. Kita wajib ketemu Muhammad Rasulullah. Yakni kita tahu dulu, kita wajib paham dulu bahwa kita ini hanyalah utusan Allah, bukan Tuhan yang mentuhani hidup dan badan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya pribadi dan kita semua seluruh jamaah uripi Allah selalu diberi syafaat dan pertolongan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.